Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wursiska Putri dari kelas MA 21C01 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia di pelajaran PKN. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak memiliki banyak jenis, yakni hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak untuk mendirikan serikat pekerjaan, hak-hak dalam keluarga dan perkawinan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, perumahan, pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Ada pula hak-hak sipil dan politik. Hak untuk menentukan nasib sendiri, non-diskriminasi, hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal. Hak atas keadilan dalam proses peradilan, hak untuk berkeluarga, berkeyakinan beragama, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Maka HAM adalah mandat konstitusional. Pengakuan negara HAM memandatkan negara menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi. Kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati HAM, orang lain dapat bertertib, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban HAM di dalam negara yakni menghormati HAM, tidak boleh mencampuri hak-hak orang lain, warga, termasuk hak untuk mewujudkan hak mereka. Memenuhi HAM, mengambil tindakan untuk mewujudkan HAM setiap warga, termasuk membentuk hukum, menerapkan upaya ekonomi dan pengangguran, serta meningkatkan fungsi lembaga administratif dan yudikatif. Melindungi HAM, mencegah pelanggaran HAM, termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati orang-orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM. Sedangkan kewajiban pemerintah yang mencakup obligative of conduct, kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan termasuk mencegah terjadi pelanggaran obligative of result, kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi secara aktif atas kebijaksanaan dan program. 1993 Vienna Declaration, Konferensi Dunia mengenai HAM, menegaskan komitmen semua negara atas HAM dan kebebasan dasar merupakan hak sejak lahir dari seluruh manusia. Perlindungan dan hukuman mereka merupakan tanggung jawab pemerintah. Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan Declaration of Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation among states, bahwa hal ini tidak akan memberikan dukungan atau kewenangan yang dapat merusak baik seluruh atau sebagian kedaulatan dan kemerdekaan wilayah negara. HAM RI, pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan Ranham, persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, harmonisasi rancangan dan evolusi peraturan perundang-undangan, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, pemantuan evaluasi dan evaluasi dari pelaporan. Implementasi RANHAM merupakan bagian yang tidak berpisahkan dari pelayanan publik, melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang saling berkelindungan satu dengan yang lainnya, menuntut pelaksanaan yang memahami HAM, profesional dalam bidangnya, dan mengutamakan kepentingan publik, menuntut komitmen dari semua elemen yang menyelenggarakan kekuasaan negara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ungzur makola wala tangzur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.